Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang. Di tengah semua kesibukan kita, di tengah semua target yang harus kita capai, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, sebenarnya buat apa sih semua ini? Hidup ini mau dibawa kemana? Nah, hari ini, yuk kita sama-sama coba cari jawabannya dengan memusatkan hati kita pada sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu perkara yang kekal. Ayat inti kita hari ini dari 2 Korintus itu, wah ini bukan sekadar kalimat biasa loh, ini sebuah undangan yang radikal. Rasul Paulus seolah-olah bilang ke kita, hei, coba lihat lebih dalam. Apa yang kelihatan sama mata kita sekarang, sukses, harta, bahkan kekhawatiran kita, itu semua sifatnya sementara. Tapi ada realitas lain, yang gak kelihatan, yang sifatnya kekal. Ini adalah panggilan buat kita untuk mengubah total cara kita memandang hidup. Oke, sekarang mari kita jujur sama diri kita sendiri. Meskipun kita tahu ada perkara yang kekal, kenapa ya rasanya gampang banget kita ini kejebak dalam hal-hal yang sementara? Yuk kita coba selami lebih dalam jebakan-jebakan duniawi ini. Coba deh renungkan sejenak. Pernah nggak sih Anda merasakan lelah yang bukan sekedar lelah fisik, tapi lelah di batin? Rasa cemas yang kayaknya nempel terus, padahal kelihatannya semuanya baik-baik saja. Nah, bisa jadi itulah buah dari kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang fana. Kita seperti ikut dalam perlombaan yang nggak ada garis finishnya, dan ujung-ujungnya cuma menyisakan rasa hampa. Coba lihat ini. Inilah istana-istana pasir yang seringkali kita bangun dengan susah payah. Kita mati-matian mengejar jabatan padahal hari ini kita di atas, besok siapa yang tahu. Kita menumpuk harta padahal itu bisa lenyap dalam sekejap mata. Kita haus akan pujian dan pengakuan manusia padahal hati mereka bisa berubah-ubah. Semuanya ini rapuh sekali, bukan? Untuk membantu kita memahami ini lebih dalam, Alkitab memberikan sebuah analogi yang sangat indah dan sederhana. Perbandingan antara tenda dan sebuah rumah yang abadi. Bayangkan begini, hidup kita di dunia ini itu seperti seorang pengembara yang tinggal di dalam tenda. Dan kita sibuknya bukan main menghias tenda itu. Kita pasang perabotan mewah, kita cat yang bagus, kita buat senyaman mungkin. Tenda ini adalah simbol dari pekerjaan kita, kekayaan kita, reputasi kita. Tapi seringkali kita lupa. Tenda itu cuma tempat singgah sementara. Tujuan kita yang sesungguhnya adalah pulang ke rumah abadi yang sudah Tuhan siapkan. Dan inilah bahayanya, saudara. Semakin kita terpaku pada indahnya tenda, semakin kita sibuk dengan perkara-perkara duniawi, mata rohani kita itu jadi kabur, jadi buta. Kita nggak lagi bisa melihat rencana Tuhan yang agung di balik setiap kesulitan. Yang kita lihat cuma masalah di depan mata, bukan tangannya yang sebenarnya sedang menuntun kita pulang. Sekarang, saya mau mengajak Anda semua untuk mengambil jeda sejenak. Mari kita ciptakan ruang hening hanya antara Anda dan Tuhan. Sebuah momen refleksi yang jujur dari hati. Coba tanyakan pada hati Anda yang paling dalam. Tenda apa yang saat ini paling banyak menyita waktu, pikiran, dan tenaga saya? Apakah itu pekerjaan saya? Keuangan saya? Atau mungkin pengakuan dari orang lain? Jujurlah. Hal apa yang membuat saya begitu sibuk sampai saya lupa pada sang pemilik rumah abadi saya? Mari kita ambil waktu sejenak dalam keheningan. Dan sekarang, mari kita bertanya lagi pada diri sendiri. Apa ya penghalang terbesar yang membuat saya sulit sekali menyisihkan waktu untuk membangun rumah abadi itu? Apa yang menahan saya dari berdoa, dari membaca firman-Nya, dari mengasihi Tuhan dan sesama dengan lebih sungguh-sungguh? Saudara, setelah merenung, jangan sampai kita jadi putus asa. Justru dari kesadaran inilah kita bisa bergerak maju. Mari kita lihat bagaimana kita bisa menemukan kekuatan yang baru dengan cara mengalihkan pandangan kita kepada kemuliaan yang kekal. Inilah kebenarannya, saudara-saudari. Kebahagiaan yang sejati itu tidak akan pernah kita temukan dalam apa yang kita miliki atau apa yang kita capai. Tidak. Sukacita yang abadi hanya ditemukan saat hati kita berlabuh dengan erat pada Tuhan, sumber dari segala kehidupan. Jadi, gimana langkah praktisnya? Pertama, mari kita respon teguran Tuhan dengan hati yang lembut. Saat kita sadar prioritas kita salah, jangan keraskan hati. Kedua, izinkan Roh Kudus untuk membongkar dan memperbarui hidup kita dari dalam. Dan yang terpenting, yang ketiga, angkatlah pandangan kita. Belajarlah untuk melihat melampaui masalah hari ini, menuju pada kemuliaan yang menanti di depan. Ingatlah selalu, perjalanan iman kita ini bukan cuma soal bagaimana kita bertahan di dalam tenda dunia ini. Bukan, perjalanan kita adalah sebuah perjalanan pulang menuju rumah abadi. Jadi, mari kita arahkan hati kita, fokus kita, dan pandangan kita menuju pada kemuliaan kekal yang telah Tuhan sediakan. Tuhan memberkati perjalanan kita semua. Amin.